Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Salom. Dan untuk memulai renungan malam ini kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, yang menyertai perjalanan hidup kami sepanjang hari ini hingga malam ini. Engkau memberi kesehatan, napas kehidupan, hari yang indah. Dan biarlah malam ini kami juga dapat menikmati berkat-Mu melalui firman. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, tertulis dari 1 Korintus 14 ayat yang pertama hingga ayat ke-17. Dan yang menjadi pembimbing adalah ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, inilah sebuah persoalan di tengah-tengah jemaat mula-mula. Secara khusus di jemaat Korintus, di mana ada pemahaman-pemahaman yang berbeda tentang bagaimana orang yang menerima curahan Roh Kudus. Sebagaimana kita tahu ketika para murid-murid menerima curahan Roh Kudus ketika Yesus sudah naik ke surga, mereka berbicara dengan bahasa roh, atau yang biasa kita sebut dengan bahasa glosolalia. Artinya bahasa yang dipakai oleh para murid-murid pada waktu itu adalah bahasa yang sama sekali asing dari bahasa yang dipakai secara umum di tengah-tengah masyarakat Yerusalem. Tetapi anehnya semua orang yang hadir di Yerusalem mengerti apa yang diucapkan oleh para murid-murid yang berubah menjadi rasul ketika mereka menerima Roh Kudus. Dan dengan perkembangan kemudian, jemaat mula-mula juga ada yang seakan-akan menonjolkan kalau orang yang betul-betul sudah percaya adalah orang-orang yang sudah menerima curahan Roh Kudus. Dan pertanda orang-orang sudah menerima curahan Roh Kudus adalah mampu berbahasa glosolalia. Dan inilah yang menjadi masalah. Ketika ada orang anggota jemaat yang mampu berbahasa glosolalia atau bahasa roh, muncul pemahaman-pemahaman yang agak berbeda. Seakan-akan mereka yang sudah mampu berbahasa roh lebih hebat atau lebih unggul dari orang-orang yang tidak mampu berbahasa roh. Dalam artian, kelas mereka lebih unggul dari orang-orang kebanyakan. Dan akibatnya banyak orang yang mencoba atau berusaha bagaimana supaya bisa berbahasa roh agar dikenal atau diketahui, atau paling sedikit dia dianggap sudah menjadi orang yang mempunyai iman percaya lebih utama. Itulah persoalan-persoalan yang ditemukan oleh Paulus di jemaat di Korintus. Karena itu Paulus ingin memberikan pengertian yang luar biasa atau pengertian yang tepat tentang itu. Secara khusus di 1 Korintus 14, satu pasal, Paulus menerangkan dan memberi pemahaman yang jelas tentang bagaimana sebenarnya orang-orang yang menerima curahan Roh Kudus. Memang orang yang menerima curahan Roh Kudus dan mampu berbahasa roh adalah baik. Tetapi persoalannya adalah untuk apa? Ketika orang berbahasa roh, sementara orang yang mendengar
tidak ada yang mengerti. Apa artinya? Kata Paulus, karena itu berbahasa roh memang baik, tetapi lebih baik bernubuat. Bahasa roh adalah untuk diri sendiri, tetapi nubuat adalah untuk semua orang. Dan ini ditantang oleh Paulus dengan kata-kata yang sangat menarik. Andai kata ada orang yang datang ke persekutuan orang-orang Kristen yang semuanya berbahasa roh, sementara ada orang di situ yang baru datang tidak mengerti apa bahasa roh, orang tersebut akan berkata bahwa orang-orang yang berkumpul di sini ada orang-orang yang tidak benar, sebab kata-kata mereka, bahasa mereka tidak dimengerti. Itulah ajakan Paulus yang sangat menarik untuk jemaat di Korintus dan pada zaman ini pada semua orang. Sementara banyak aliran-aliran gereja pada zaman ini yang selalu menonjolkan bahwa mereka yang betul-betul percaya harus mampu berbahasa roh. Karena itu Paulus mengajak semua orang percaya, boleh saja berbahasa roh, itu sangat baik. Tetapi Paulus berkata harus mampu menafsirkannya. Untuk apa berkata-kata tetapi tidak ada orang yang mengerti? Apakah kata-kata kita itu tidak mempunyai dampak? Sementara bahasa roh yang dipakai oleh murid-murid ketika menerima curahan Roh Kudus, di sana banyak bangsa-bangsa dengan berbagai bahasa, berbagai suku, tetapi semua orang yang hadir di situ mengerti apa yang diucapkan oleh para murid-murid. Tetapi pelaksanaan di tengah-tengah gereja, realitas yang terjadi di belakangan hari ini, jangan-jangan orang yang hadir di gereja itu atau orang-orang yang juga sama-sama menerima curahan Roh Kudus tidak mengerti apa yang diucapkan oleh orang-orang di sekitarnya yang juga mengklaim diri menerima curahan Roh Kudus. Karena itulah Paulus mengajak semua orang dan memperkenalkan pemahaman yang lebih luas. Kalaupun kita berbahasa roh, kalaupun dalam persekutuan itu ada yang mampu berbahasa roh, sebaiknya ada yang mampu menerjemahkannya agar semua orang bisa mengerti dan dapat memahami. Kalau tidak, lebih baik bernubuat. Dalam arti bernubuat memberitahukan apa keinginan Tuhan, rencana Tuhan, atau apa yang terbaik bagi setiap orang seturut dengan rencana dan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Bernubuat bukan hanya sebatas meramalkan, tetapi orang yang mampu bernubuat adalah mampu mempunyai visi, pandangan ke depan, pengharapan yang kuat. Dia bisa melihat apa yang terbaik ke depan dan dia bisa mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Dengan demikian kata-kata nubuat adalah peringatan, ajaran, dan bimbingan bagi setiap orang percaya bagaimana dan apa yang Tuhan inginkan dari setiap orang. Sementara bahasa roh, kata Paulus, dia hanya berdoa untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk diri sendiri, sementara bagi orang lain tidak berguna sama sekali. Tetapi nubuatan itu sangat membantu orang-orang lain mengerti kehidupannya, mengerti kehendak Tuhan, dan mengerti apa yang akan mereka lakukan ke depan. Dan bahasa roh yang paling luar biasa pada saat ini adalah bagaimana kita bisa dimengerti orang tanpa berkata-kata sebenarnya. Kalau kita mempunyai hati yang benar, pikiran yang benar, tindakan yang benar, dimotori atau dilandasi dengan hati yang penuh kasih, tanpa kita berkata-kata, itu adalah bahasa roh yang dapat dimengerti orang lain. Karena itu bahasa roh yang seutuhnya adalah kehidupan kita, ucapan kita, perbuatan kita, dan tindakan kita seharusnya menjadi bermakna bagi orang lain, dapat dimengerti orang lain, dan dapat membangun iman percaya, pengharapan bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan untuk firman-Mu yang malam ini kami dengar, di mana kami diingatkan agar
hidup dengan roh, tetapi lebih baik bernubuat. Jangan hanya berkata-kata dengan roh, tetapi tidak bertindak melalui roh. Biarlah rohmu mengajarkan kami, membimbing kami, untuk senantiasa melakukan kehendak-Mu, dan kehidupan kami bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.